Jembatan TV, Jembatan Hati. Urusan kesehatan, program peningkatan dan prasarana aparatur, dan program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas di beberapa wilayah yang belum dilaksanakan pada tahun 2014 untuk difasilitasi kembali pada tahun anggaran berikutnya. 2. Urusan pekerjaan umum dan penataan uang terhadap program kegiatan yang terjadi tunda bayaran agar segera dilakukan sesegera mungkin lunas bayar dan pemerintah daerah dengan didahului oleh audit inspektorat. Kita lihat sendiri Pak, pada hari ini kita didatangi oleh pihak kontraktor di depan. Setelah mereka mendatangi kantor bupati, pada hari ini mereka mendatangi kantor DPRD dan masih ada berada di depan. Bupati melakukan evaluasi mekanisme pengelolaan keuangan dengan realisasi pelaksanaan program kegiatan agar proses pemenuhan hak-hak atas kewajiban yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya. Terhadap program peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum, program pengembangan lingkungan dan pemukiman, program perencanaan, pengawasan dan pengembangan infrastruktur, dan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman agar melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan kegiatan sampai pada kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan lunas bayar. Urusan rumah rakyat dan kawasan pemukiman, Bupati bersama perangkat daerah dapat lebih aktif untuk melakukan jemput bola terhadap program kegiatan yang dapat dianggarkan melalui dana alokasi khusus untuk pengentasan kawasan pemukiman umum. Urusan ketahanan pangan, urusan ketahanan pangan terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan agar pemerintah daerah secara kontinu melakukan pendampingan masyarakat, penerimaan program kegiatan demi tercapainya tujuan akhir atau outcome bagi masyarakat, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan nelayan. Urusan pariwisata dan kebudayaan, tim anggaran pemerintah daerah agar melakukan evaluasi penganggaran terhadap program kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dengan mengalihkan anggaran kepada program kegiatan yang menanti mendapatkan pagu anggaran tiap tahunnya. Di penyelenggaraan tugas pembantuan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Karimun pada tahun 2014 berdasarkan laporan LKPD Bupati Karimun, Pansus DPRD mencermati bahwa secara umum pelaksanaan tugas pembantuan tahun anggaran 2014 sudah memperlihatkan kemajuan yang cukup baik. Hal ini nampak dari realisasi kinerja baik secara fisik maupun secara keuangan dari kegiatan yang didukung oleh dana alokasi khusus. Baik DAK reguler, DAK afirmasi maupun DAK penugasan, di mana rata-rata kinerja berada pada kisaran 95 sampai 100%. Semoga kinerja capaian tahun anggaran 2014 ini, baik secara fisik maupun secara keuangan, dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan dari segi kualitasnya pada tahun-tahun mendatang. Beberapa catatan pansus terhadap LKPD Bupati tahun 2014 yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah
adalah terkait realisasi kinerja keuangan untuk alokasi dana desa, di mana hingga akhir tahun 2018 realisasi baru sekitar 30% dan total dana yang dianggarkan sebesar 28.439.650.443 rupiah. Agar saudara Bupati Karimun untuk mencermati dan menjadi perhatian yang sangat serius terhadap permasalahan ini, agar saudara melakukan langkah-langkah yang seharusnya sehingga terjadi keselarasan antara apa yang telah kita sama-sama rencanakan dengan apa yang telah dilaksanakan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya diberikan kepada Kabupaten Karimun dipindahkan ke daerah lain, karena ketidakmampuan kita dalam melakukan pengelolaan program kegiatan dengan baik dan benar. Pemberian dana desa secara langsung oleh pemerintahan bertujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, pengentasan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Namun, rendahnya penyerapan alokasi dana desa tentu akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari misi desa itu sendiri. Terhadap penyelenggaraan urusan pembantuan ini, Pansus DPRD merekomendasikan: 1. Bupati Karimun sesegera mungkin mengupayakan peningkatan kepastian dan kepabriasan SDM aparatur sipil negara di pemerintahan desa terkait dengan perencanaan dan pengelolaan dana desa serta pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan terkait transfer dana desa ke Kabupaten Karimun. 2. Adanya salah satu kepala desa di Kabupaten Karimun yang diduga tersangkut permasalahan hukum karena pengelolaan keuangan dana desa yang tidak benar. Maka Pansus merekomendasikan kepada Bupati agar segera mungkin memberikan anggaran program kegiatan berupa pendampingan pengelolaan dana desa melalui perangkat daerah yang menangani pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar seluruh pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan penelaahan terhadap laporan LKPD tahun anggaran 2018, Pansus DPRD mencermati beberapa substansi sebagai berikut. 1. Secara umum, kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tahun anggaran 2018 sudah terlaksana secara baik. Beberapa hal yang berlaku yang perlu dipertimbangkan dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diantaranya adalah upaya penjagaan kerjasama dengan Kementerian Desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi. Kerjasama ini diarahkan pada upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di wilayah Kabupaten Karimun. Di samping itu, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana perlu pula dikaji kemungkinan kerjasama pada nasional penanggulangan bencana, khususnya terkait dengan masalah penanganan bencana seperti puting beliung, kebakaran, dan banjir yang sering melanda di wilayah Kabupaten Karimun. 3. Menyusun kebijakan strategis menarik penanaman modal maupun pengembangan penanaman modal di daerah melalui A. Pelaksanaan pilihan kebijakan kemudahan daripada pemberian insentif karena keterbatasan kapasitas fiskal. B. Menyusun perda sebagai payung hukum dalam kebijakan kemudahan maupun insentif investasi. C. Mengoptimalkan instansi perizinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perizinan investasi melalui penyedia data dan informasi, percepatan perizinan dan perizinan. D. Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data bimbingan teknis. Meningkatkan daya dukungan sarana dan prasarana unit penanaman modal. G. Melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi.
saudara pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, serta hadirin yang kami banggakan. Demikian laporan akhir Pansus ini disampaikan. Untuk dimaklumi, Pansus sesungguhnya berharap kepada semua pihak dan memberi catatan, saran, masukan, dan pandangan maupun beberapa nota catatan yang dirangkum dalam bentuk rekomendasi. Dan Pansus LKPJ Bupati Karimun tahun anggaran 2014 agar mendapat perhatian untuk kemudian ditindaklanjuti secara serius oleh Bupati Karimun. Terakhir, Pansus juga merekomendasikan agar LKPJ Bupati Karimun periode ke depan memasukkan rincian dalam bentuk metrik yang menjelaskan pelaksanaan atas seluruh rekomendasi Pansus, termasuk hambatan-hambatan dan masalah terkait implementasi yang dituangkan dalam bentuk tanggapan rekomendasi DPRD Karimun terhadap LKPJ Bupati Karimun tahun anggaran sebelumnya. Laporan dari Panitia Khusus terhadap LKPJ Bupati tahun 2018 yang disampaikan yang terhormat Saudara Sulpan Putra, perwakilan dari Pansus. Sebelum kita mendengarkan tanggapan Bupati terhadap laporan Pansus, kami perlu mendapatkan persetujuan formal dari anggota DPRD terhadap laporan yang disampaikan oleh Pansus. Ya. Apakah laporan yang disampaikan oleh Panitia Khusus terhadap LKPJ Bupati tahun 2018 dapat kita setujui? Terima kasih. Agenda berikutnya yaitu tanggapan Bupati Karimun terhadap laporan Panitia Khusus. Waktu dan tempat kepada Saudara Bupati Karimun, silakan. Daerah Bumi Kerajaan Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karimun. Yang kami hormati rekan kami Wakil Bupati Karimun. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para staf, ahli, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian dan camat lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun, dan seluruh pimpinan-pimpinan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Karimun. Yang terhormat tokoh masyarakat, kaum cendekiawan dan kerja pandai, pimpinan partai politik, rekan-rekan pers, LSM, ormas serta para undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul tempat ini dan rangka melaksanakan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan terjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa syukur perlu kita sampaikan atas ridhonya kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dalam menjalankan tugas-tugas selaku pemerintah daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. Dan kesempatan yang berbahagia ini terdapat dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun yang akan disampaikan. Satu, rancangan peraturan daerah tentang kinerja dan disiplin aparatur sipil negara. Dua, rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Bumi Kerajaan Jaya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. Satu, rancangan peraturan daerah tentang kinerja dan disiplin aparatur sipil negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab pemerintah daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Karimun dengan menggunakan sistem birokrasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara selama ini dianggap masih kurang memenuhi harapan dalam penerapannya karena belum memenuhi prinsip, norma, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan dasar aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi kebutuhan yang amat mendesak demi tercapainya pembangunan daerah yang adil dan merata.
Keberhasilan pembangunan daerah adalah merupakan wujud nyata dari kemampuan aparatur yang bersih dan memiliki kompetensi yang mampu mengantisipasi serta mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada di daerah. Dengan disahkannya satu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri negara, pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kinerja. Maka terjadi perubahan terhadap sistem pengelolaan aparatur sipil negara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan secara signifikan oleh pemerintah yang diharapkan dapat menjawab semua tantangan di era globalisasi ini. Aparatur sipil negara saat ini tidak hanya dituntut untuk datang dan pulang kerja tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan, akan tetapi juga diharuskan untuk mencapai target-target kinerja yang telah disepakati dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sejalan dengan itu, mengingat pentingnya sistem pengelolaan aparatur sipil negara, maka pemerintah Kabupaten Karimun perlu melakukan pengaturan terhadap kinerja dan disiplin yang diatur secara konsisten melalui peraturan daerah tentang kinerja dan disiplin aparatur sipil negara yang bertujuan untuk menciptakan profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas kinerja dan disiplin yang tinggi. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dengan dimulainya pembahasan peraturan daerah tentang kinerja dan disiplin aparatur sipil negara, diharapkan nantinya dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur sipil negara, agar kedepannya lebih maju dan dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah secara khusus memiliki kewenangan untuk lebih luas mengatur daerahnya sendiri. Di sisi lain, daerah juga dituntut untuk lebih mandiri, termasuk membiayai seluruh kegiatannya, sehingga pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pembangunan di daerahnya. Konsekuensi logis inilah yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk terus menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Dalam menggali potensi ekonomi tersebut, pemerintah Kabupaten Karimun diantaranya membentuk badan usaha milik daerah dengan tujuan agar dapat mengelola usaha-usaha yang bersifat strategis dan pelayanan publik maupun komersial, agar pengelolaannya membawa manfaat bagi masyarakat luas dan hasil pengelolaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di dalamnya turut mengatur tentang badan usaha milik daerah BUMD yang telah didefinisikan secara jelas pada bab 12 tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, menyebabkan kekosongan hukum terkait peraturan mengenai BUMD secara komprehensif. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan mengisi kekosongan peraturan tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jika dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang perusahaan daerah Kabupaten Karimun dengan konsepsi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BUMD, maka tidak dapat dipungkiri lagi terdapat banyak muatan materi yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Samping itu, merujuk pada ketentuan pasal 402 dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ini mewajibkan kepada pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terhadap seluruh BUMD yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak diundangkan.
Hal inilah yang menggagas pemerintah Kabupaten Karimun untuk segera melakukan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang perusahaan daerah Kabupaten Karimun. Sebagai salah satu strategi dan upaya menghindari potensi permasalahan dalam pengelolaan BUMD kemudian hari, maka diusulkan agar peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang perusahaan daerah Kabupaten Karimun sebagaimana telah berubah dengan peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 1 tahun 2015 tentang perusahaan daerah Kabupaten Karimun sebaiknya dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD agar tidak bertentangan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan tetap mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik dan review Perda nomor 1 tahun 2013 tentang perusahaan daerah Kabupaten Karimun adalah 1. Mengidentifikasi dan menguraikan pelaksanaan perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya di Kabupaten Karimun. 2. Menjelaskan urgensi pengaturan perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya di Kabupaten Karimun. 3. Merumuskan landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun tentang perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun tentang perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya. Sedangkan ruang lingkup pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 1. Ketentuan umum, 2. Pendirian, 3. Kegiatan usaha perunda, yang keempat organa perunda, 5. Rapat KPM dengan pengawas dan direksi, 6. Pegawai perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya, 7. Perencanaan dan laporan, 8. Tahun buku dan penggunaan laba, 9. Kerjasama, dan 10. Pembinaan dan pengawasan. Secara keseluruhan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya terdiri atas 16 bab dan 81 pasal. Harapan kami semoga rancangan peraturan daerah dapat dijadikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah umum daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, demikianlah secara singkat kami sampaikan sebagai pertimbangan perlunya rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya yang kami sampaikan, dengan harapan bahwa dengan terbitnya peraturan daerah ini nanti dapat menyentuh seluruh aspek tujuan pembangunan. Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang akan kami sampaikan ini kiranya dapat dibahas secara bersama dan disempurnakan sebelum akhirnya disetujui dan disahkan menjadi kebijakan bagi kita guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, demikian secara singkat kami sampaikan sebagai pertimbangan perlunya rancangan peraturan daerah tentang kinerja dan sistem aparatur sipil negara dan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya ini kami sampaikan dengan harapan dapat dilakukan pembahasan secara bersama serta dengan terbitnya peraturan daerah nanti dapat menyentuh keseluruhan aktivitas dan pembangunan di daerah. Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan ini kira dapat dibahas secara bersama dan sama belum. Sebelumnya hanya sepakat bisa menjadi tindakan bagi kita guna meningkatkan pelayanan aparatur sipil negara kepada masyarakat serta agar berjalan roda pemerintahan yang baik dan sesuai dengan pertujuan pembangunan daerah. Begitu juga terkait perusahaan umum daerah Kabupaten Karimun agar tercapainya pelayanan pada bidang-bidang yang ada pada perusahaan umum daerah Bumi Berazam Jaya Kabupaten Karimun. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas kerjasama yang baik selama ini dalam menghasilkan produk-produk hukum daerah untuk dijadikan pedoman pembangunan Kabupaten Karimun yang kita cintai. Demikian dapat kami sampaikan pada sidang paripurna ini. Akhirnya, pada kita sama-sama kembali mengajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat membimbing kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan seluruh amanat yang telah dibuat kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Aku tak ngerti kan pernah.
BJ aja lah. Bisa BJ. BJ kan lebih dulu kan. Nggak usah BJ apa? Bisa BJ apa? Mana ada? Panjangan nih, lihat nih. Duduk simpel. Pak Bupati. 13 tahun lalu karena bersifat internal kami berhadap pada pimpinan komisi dapat sama-sama kita menerima rekan-rekan kita dari pihak ketiga atau kontraktor. Sebelum melakukan Bapak Kadiskor, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada pemerintah daerah Bupati Karimun, dalam hal ini Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, serta di daerah beserta seluruh jajarannya dan pimpinan DPRD beserta seluruh anggota serta undangan yang berbahagia. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan memberikan dan kehadirannya pada hari ini sehingga rapat kita pada ini dapat berjalan sesuai dengan kita rencanakan. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun menyampaikan mohon maaf seandainya dalam pemimpin tadi terdapat kekurangan. Maka sekali lagi kami menyampaikan ribuan terima kasih. Rapat paripurna ini kita skor selama 45 menit sampai dengan jam 1 atau jam 13.00. Apa skornya?